Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Laila, dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen sebagai bagian dari unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada skema pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Dalam bidang pengajaran, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu pengantar agribisnis pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 1 program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa dengan kode mata kuliah 1AB103. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar agribisnis memberikan pemahaman mengenai konsep dasar agribisnis, sistem agribisnis, lingkungan agribisnis, manajemen, produksi, pemasaran, kelembagaan, pembiayaan, pengembangan usaha, kewirausahaan kebijakan, serta tantangan dan prospek agribisnis. Pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Teori, untuk membahas dasar-dasar pengantar agribisnis, di mana dalam hal ini akan disajikan ke dalam pemberian case method dan diskusi kelompok. Dan 2. Outcome, menekankan pada capaian pembelajaran berbasis proyek. CPL mata kuliah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung etika, akademik, dan bertanggung jawab. 2. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 3. Menguasai konsep dasar sistem agribisnis, manajemen produksi, pemasaran, dan kewirausahaan. Dan 4. Mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah agribisnis secara berkelanjutan. Sub CPMK 1. Menguraikan konsep dasar ruang lingkup dan peran agribisnis dalam pembangunan pertanian dan ekonomi lokal. 2. Menganalisis ruang lingkup subsistem agribisnis hulu, on-farm, hilir, jasa penunjang, dan pasar. 3. Menganalisis peran agribisnis dalam kontribusi ekonomi, ketahanan pangan, peluang kerja, dan pencapaian SDGs. 4. Mengklasifikasikan karakteristik agribisnis pada komoditas lokal. 5. Menganalisis sistem agribisnis hulu hilir pada satu komoditas pilihan berbasis rantai nilai dan aktor usaha. 6. Menganalisis lingkungan agribisnis melalui faktor internal, eksternal, teknologi digital, regulasi pasar, sosial, dan ekologis. 7. Menerapkan fungsi manajemen agribisnis dalam perencanaan usaha sederhana berbasis kolaborasi tim proyek. 8. UTS, evaluasi tengah semester. 9. Menganalisis proses produksi agribisnis menggunakan prinsip efisiensi, mutu, keberlanjutan, dan teknologi tepat guna. 10. Menganalisis strategi pemasaran dan peran kelembagaan agribisnis berbasis segmentasi, bauran pemasaran, media digital, dan perilaku konsumen. 11. Menganalisis sumber dan skema pembiayaan agribisnis, risiko keuangan, dan akses permodalan usaha tani, UMKM pangan. 12. Merancang pengembangan usaha agribisnis sederhana berbasis bisnis plan, potensi lokal, digitalisasi, dan keberlanjutan. 13. Menganalisis kewirausahaan agribisnis melalui identifikasi peluang, inovasi produk, model bisnis, dan nilai tambah komoditas lokal. 14. Evaluasi akhir semester. Adapun referensi mata kuliah terdiri dari referensi utama, buku ajar pengantar agribisnis, referensi pendukung, 1. Buku agribisnis teori dan aplikasinya, 2. Buku agribisnis manajemen, 3. Buku referensi Principle of Agricultural Economics, 4. Referensi yang bersumber jurnal terindeks Scopus. Model pembelajaran ini menggunakan kombinasi antara teori dan praktek. Pertama, menggunakan project-based learning dengan menggunakan pendekatan outcome-based education berupa proyek individu untuk merancang dan mengimplementasikan solusi. Kedua, diskusi kelompok untuk melatih kemampuan analisis terhadap masalah nyata di bidang pertanian. Ketiga, studi kasus, yaitu untuk melatih kemampuan analisis terhadap masalah nyata di bidang pertanian. Sistem pembelajaran ada dua, yaitu sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sistem pembelajaran sinkronus merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara
langsung pada waktu yang bersamaan antara dosen dengan mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran dilakukan dengan pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka, UTS, dan UAS. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab secara langsung, presentasi materi inti, dan studi kasus. Selanjutnya, feedback langsung dari dosen terkait pemahaman dan tugas mahasiswa. Sistem pembelajaran asinkronus, materi pembelajaran dengan penugasan kelompok, diskusi kelompok, pengumpulan laporan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kuis 10%, tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Kuis dilaksanakan secara berkala, selanjutnya ujian tengah semester berisi soal esai terkait penerapan agribisnis di bidang pertanian. Selanjutnya, mahasiswa akan mempresentasikan hasil akhir proyek akhir sebagai bagian dari ujian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Baik, untuk pertemuan pada minggu kedua ini, kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar agribisnis dengan tema sistem agribisnis yang dibawakan oleh saya sendiri, Bu Nur Laila. Jadi, sebelum memulai sesi pembelajaran, saya meminta Anda untuk presensi di Siakat. Silahkan membuka Siakat Anda, kemudian take picture. Oke. Saya ke Sudah? Oke. Nah, baik, terima kasih Nak. Selanjutnya saya persilahkan untuk masing-masing kita berdoa sebelum memulai sesi pembelajaran. Marilah kita bersama-sama berdoa bersama agar proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, dengan materi pengantar agribisnis ini, kita akan membahas tentang apa tujuan dan manfaat dari pembelajaran sistem agribisnis. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama diharapkan yaitu menjelaskan konsep dasar sistem agribisnis beserta ruang lingkup dan karakteristiknya sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi dalam pembangunan pertanian. Kemudian, mengidentifikasi fungsi dan peran setiap subsistem agribisnis yang meliputi subsistem hulu, usaha tani atau produksi, hilir atau pengolahan, kemudian pemasaran dan jasa penunjang dalam mendukung keberhasilan usaha agribisnis. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu menganalisis keterkaitan dan ketergantungan antara subsistem agribisnis dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku agribisnis. Kemudian, tujuan pembelajaran kemudian adalah merumuskan alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem agribisnis berdasarkan studi kasus dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, teknologi, kelembagaan pemasaran, dan keberlanjutan. Manfaat pembelajaran yaitu pertama, memahami konsep sistem agribisnis secara komprehensif, kemudian meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peran setiap subsistem agribisnis. Dan manfaat pembelajaran ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir analitis dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis, di mana mahasiswa di sini mampu menganalisis bagaimana hubungan antar subsistem agribisnis, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan apabila salah satu subsistem tidak berfungsi secara optimal. Kemudian manfaat pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu membentuk kemampuan merumuskan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, di sini konsep dan sistem agribisnis. Jadi, sistem agribisnis tadi saya sudah jelaskan bahwa ada subsistem hulu atau persediaan sarana produksi, kemudian subsistem kedua akan kita bahas bagaimana konsep usaha tani atau mulai pembudidayaan, kemudian subsistem 3 akan membahas bagaimana sistem atau proses pasca panen, panen dan pasca panen, kemudian subsistem keempat akan membahas tentang proses pemasaran,
siapa dan bagaimana proses pemasaran itu, siapa subjeknya, siapa objeknya, gitu ya. Kemudian subsistem kelima adalah lembaga pendukung. Lembaga pendukung adalah pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana usaha agribisnis ini bisa berjalan dengan optimal, seperti peminjaman modal. Kita butuh ke siapa saja objek yang kita akan tuju. Petani butuh siapa untuk dalam menunjang keberlanjutan usaha taninya, seperti itu. Nah, di sini subsistem agribisnis tadi setelah saya jelaskan bahwa yang pertama, subsistem pertama membahas tentang memproduksi sarana produksi atau dikatakan dengan subsistem hulu atau agroindustri hulu. Di sini harus ada persediaan pupuk, alsinta, bibit, dan obat. Kemudian subsistem kedua, ketika obat bibit kemudian dihasilkan, kita harus tahu bagaimana kita lanjutkan dengan usaha taninya. Kita menyediakan yang namanya, lanjutannya adalah subsistem kedua atau proses produksi usaha tani atau biasa disebut dengan budidaya, sistem budidaya. Mulai penanaman sampai dengan siap panen. Kemudian dilanjutkan ketika siap panen, maka produk hasil hasil pertanian itu kita mau pasca panen kan, dia mau diolah seperti apa? Apakah hanya di tahap processing, dia mengolah hasil pertanian namun tidak merubah bentuk seperti pengeringan biji kopi, ataukah dia di manufaktur, dia diolah. Selanjutnya dia mau diolah seperti cabai yang hanya pengeringan cabai kemudian diolah menjadi sambal. Nah, kemudian subsistem keempat, pemasaran, dia targetnya kemana? Petani menjualnya kemana? Nah, ternyata apakah dia hanya langsung ke konsumen ataukah dia melalui perantara? Nah, ini kita akan melihat kondisi seperti itu. Subsistem kelima di sini adalah penunjang. Petani butuh namanya lembaga penunjang. Salah satunya ada yang tahu? Lembaga penunjang? Oke, apalagi? Bank. Peminjaman itu bisa dilakukan melalui koperasi, kemudian peminjaman di bank. Seperti itu. Nah, di sini Anda akan bisa membaca selanjutnya bagaimana konsep sistem agribisnis berdasarkan 5 subsistem itu. Nah, saya meminta sebelum sesi pembelajaran berakhir pada hari ini, saya ingin melihat anak-anakku bagaimana feedback dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingin bertanya dulu bagaimana tentang subsistem ini. Ya, nak, silakan. Ya. Ya. Bagaimana hubungan antara subsistem hulu dengan subsistem usaha tani atau produksi dalam meningkatkan produktivitas pertanian? Oke, subsistem hulu ya. Oke, nak, begini. Siapa nama tak? Dila. Oke, Dila. Terkait tentang hubungan antara subsistem hulu dan subsistem usaha tani. Berarti dia berada di subsistem 1 dan subsistem 2. Ini diperlukan. Mengapa? Seperti benih unggul, pupuk, pestisida, alsinta, dan teknologi yang berkualitas itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi. Sehingga dia akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kalau pemilihan bibit yang unggul, pemilihan bibit yang tepat, nah itu akan mempengaruhi nanti bagaimana hasil dari produksi dari usaha taninya kita seperti itu, atau dari usaha tani petani begitu. Dan siapa yang mau yang pertanyaan kedua? Oke, dengan atas nama siapa, nak? Anas mau bertanya tentang apa? Mengapa manajemen usaha tani menjadi sangat penting dalam sistem produksi agribisnis? Nah, mengapa dia penting? Mengapa manajemen usaha tani itu menjadi faktor penting? Begini, manajemen usaha tani itu dia menentukan keberhasilan, seperti contoh ya, lahan, tenaga kerja, kemudian modal dan teknologi. Nah, mulai dari perencanaan komoditas, di sini petani bisa mampu menentukan kapan waktu tanam. Nah, kapan waktu tanam, bagaimana pengolahan biaya, dan bagaimana penggunaan input secara efisien. Nah, ia akan meningkatkan produktivitas dan bagaimana profitabilitasnya usaha tani itu, gitu nak. Oke, kita beri aplaus dulu buat Dila dan Anas. Terima kasih telah memberikan pertanyaan. Nah, anak-anakku, setelah sesi pembelajaran ini, saya akan meminta feedback dari masing-masing mahasiswa. Namun, sebelum mengakhiri, saya meminta ini. Kita sekarang membaca Let's Get the Task. Tasknya apa? Tugasnya apa? Pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 peserta
lalu diskusikan bersama. Nah, pilihlah satu komoditi pertanian, lalu buatkan bagan alir dari setiap subsistem agribisnis. Dari satu komoditi itu, kemudian Anda buatkan case study. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa saja kendala atau permasalahannya. Kemudian lakukan analisis berdasarkan sistem agribisnis dan berikan solusi dan strategi pengembangan serta alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Oke? Dan ini disajikan dalam bentuk presentasi pada setiap kelompok dan ini disediakan dalam bentuk banner. Ya, jadi banner. Dalam sesi diskusi nanti, hasil diskusi Anda itu akan Anda tampilkan dalam banner dan itu akan dipresentasikan pekan depan. Dan saya meminta Anda, kita bisa sepakat kira-kira bisa 2-3 hari untuk penyelesaiannya atau butuh 4 hari? Oke. Jadi Bu, siapa saja nih kelompoknya? Saya meminta Anda, saya ingin kita berdiskusi secara kolaboratif ya. Jadi untuk menyamakan persepsi Anda, saya meminta Anda membuat 4 kelompok. Jadi silakan hitung dulu ya. Saya persilahkan dari ujung menghitung 4. Jadi tiap orang kita akan ketahui satu kelompok siapa-siapa saja temannya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, raise your hand yang kelompok 1. Terima kasih. Silakan dilihat dulu temannya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Raise your hand. Kemudian kelompok 4 yang terakhir. Oke. Silahkan memilih satu komoditi hasil pertanian, kemudian analisis. Oke. Lihat tren yang terjadi saat ini di Indonesia. Apa yang terjadi di petani? Silahkan cari literatur, baik itu di jurnal untuk pembahasannya, kemudian silahkan juga mencari tren itu di berita-berita yang terkini. Oke, cari solusinya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa cari apa kendala permasalahannya, kemudian Anda menganalisis berdasarkan 5 subsistem tersebut. Dan ini dikumpul 3-4 hari kemudian, kurang lebih 3 hari kemudian pada pukul 23.59 WITA. Jadi kita akan kumpul bersama, diskusi atau presentasi akan dilaksanakan secara serentak, seperti itu. Paham? Oke, baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kita akan ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.